membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar dan keterampilan tentang SAR. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberi pelatihan evakuasi kedaruratan kepada masyarakat di Lembata, khususnya Desa Dontona, Kecamatan Ilape Timur, 19 Juni 2025. Bantu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar, keterampilan, serta pemahaman tentang prosedur SAR, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam upaya pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, dan terorganisir. Terang Direktur Bina Potensi Basarnas Agus Haryono SSMBA yang diwakili oleh Jeffrey DT Mewo SPD, Kepala Pokja Pemberdayaan Masyarakat Basarnas. Guantinus Ireneus Suciari SH MSI mewakili pemerintah Kabupaten Lembata mengatakan bahwa simulasi evakuasi kedaruratan erupsi Gunung Ilape sangat dibutuhkan bagi masyarakat di sekitar gunung seperti Desa Dontona. Masyarakat mesti memiliki peran aktif dalam meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko akibat dampak kedaruratan erupsi gunung api. Kami mewakili Bupati menyampaikan terima kasih kepada Basarnas dan stakeholder yang telah bersama-sama menyelenggarakan giat ini, ungkap Irene Sucihadi saat membuka acara simulasi. Sakit kali. Kalau begini, sakit apa? Itu bakar air. Di mana tanya? Di mana tanya dia? Jumlah 8 orang yang butuh penanganan medis. Ini bagaimana pendapatnya tentang simulasi hari ini dan bagaimana korelasinya dengan situasi kebencanaan di Lembata? Baik, terima kasih. Pertama itu kita berterima kasih kepada tim dari Basarnas yang telah hadir juga bersama BPBD dan tim yang telah hadir di sini memberikan simulasi kepada warga kita. Saya kira masih ingat di benak kita semua bahwa kita di lembaga ini pernah 2017 seperti di sana, 2019, terus 2020 erupsi, terus terakhir Seroja 2021 dan semua pusat dari sini dari Ilape dan Dontona, dan itu sudah memberi kita pelajaran yang cukup sehingga momentum hari ini saya pikir ini kan bagian dari kesiapsiagaan yang memang sangat penting bagi warga. Bagaimana menghadapi bencana, kita tidak minta bencana, bahwa kita semua perlu kesiapsiagaan, dan kesiapsiagaan ini tentu dalam komando paling penting, sehingga orang tidak tahu, orang masyarakat perlu tahu ketika yang seperti ini langkah-langkah apa, sehingga semua dalam koordinasi. Nanti Basarnas, BPBD, mungkin BNPB dan seluruhnya dalam memberi kita advokasi pelajaran lewat simulasi hari ini yang tentu sangat baik dan sangat telah diberikan oleh tim dari Basarnas ini. Kita dari Pak Bupati, ini bagaimana koordinasi agar kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di daerah ini koordinasi antara pemerintah daerah dan Basarnas sendiri? Ya, tentu kita koordinasinya lewat BPBD, badan kita punya BPBD khusus, badan penanggulangan
daerah yang khusus menanggulangi hal ini. Mungkin lewat BPD yang berkoordinasi dengan Basarnas, BNPB dan seluruh stakeholder. Nah, urus bencana ini kan di Lembata ini juga kan selain BPD juga melibatkan begitu banyak stakeholder, baik masyarakat, OPD yang termasuk hadir saat ini ada 10 OPD juga yang hadir bersama tokoh masyarakat dan lain-lain. Sehingga itu mungkin Oke, Pak Sar, ini hari ini simulasi ya, simulasi. Sejauh mana Basarnas melihat potensi kebencanaan, terutama erupsi gunung api di Lembata? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan erupsi terjadinya level 2 di Lembata ini akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Itu makanya kesiapsiagaan ini kita perlu laksanakan pemberdayaan masyarakat yang ada di zona 1, ring 1 yang ada di wilayah Lembata ini, karena wilayah Lembata ini adalah menjadi tanggung jawab dari kantor pencarian pertolongan Maumere. Makanya kita melaksanakan ini melalui Basarnas yang ada di pusat, melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan berupa pemberdayaan masyarakat di bidang SAR. Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu bagaimana dia berkolaborasi, mampu dia melaksanakan bagaimana cara menolong terlebih dahulu sebelum melibatkan dari stakeholder lain seperti Basarnas, TNI, Polri, dari pemerintah daerah maupun NGO yang lainnya. Nah itu, dengan pelatihan ini kita harapkan kedepannya masyarakat paham bagaimana siapa berbuat apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu tujuan dari latihan. Abang, dari Maumere, Larantuka sampai dan Lembata ini kan rawan bencana nih Pak. Betul. Rawan bencana. Bahkan hari ini Tobi juga sudah. Respon dari SAR sendiri bagaimana? Baik, respon terhadap bencana, kami dari bencana sesuai dengan undang-undang kami di Undang-Undang 29 maupun Undang-Undang 24 yang ada di BNPB. Nah, Undang-Undang 24 terkait dengan bencana. Kami di Basarnas sendiri adalah di Undang-Undang 29 adalah proses pencarian. Di BNPB di Undang-Undang 24 itu kami sebagai anggota dari BNPB pada saat terjadinya bencana. Bencana yang di situ adalah adanya ancaman jiwa manusia ada ancaman. Begitu ancaman itu terjadi, ya, tindakan yang kita lakukan adalah melaksanakan pencarian dan pertolongan jika adanya korban. Nah, terus terkait dengan kebencanaan yang ada di wilayah Flores, kita melihat beberapa gunung ini ada peningkatan status level 2 sampai terakhir adalah status level 4 yang terjadi di Gunung Leotobi laki-laki. Nah, itu pun salah satunya dengan pelatihan yang kita laksanakan sekarang adalah salah satunya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat siap menghadapi namanya bencana. Mau nggak mau kita harus siap. Siapapun di situ yang terlibat akan siap di situ dalam pelaksanaan, termasuk media pun akan terlibat. Begitu adanya kejadian, media akan garda terdepan dalam pelaksanaan tersebut untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada bencana dulu di situ. Jadi seperti itu. Dalam situasi bencana seperti yang terjadi di Laut Tobi saat ini, bagaimana partisipasi masyarakat dalam situasi seperti ini? Partisipasi masyarakat begitu terjadinya bencana terakhir kemarin dengan ketinggian 10.000 yang terjadi, masyarakat sudah peduli. Mereka mengevakuasi mandiri karena mereka sudah memahami bahwa saya harus segera mungkin untuk terevakuasi, harus saya menjauh dari lokasi tersebut. Seperti apa yang dihimbau oleh masyarakat, seperti apa yang dihimbau oleh pemerintah melalui satu BMKG, BPMPG yang menyampaikan bahwa ada situasi darurat yang harus masyarakat segera berpindah dari lokasi tersebut. Belum ada korban ya Bang, Laut Tobi? Untuk saat ini belum ada korban. Karena mereka sudah berpengalaman mengetahui bahwa ini adalah resiko segera untuk kita pindah. Nah, hasil dari pelatihan yang seperti ini dilaksanakan. Bang, sejauh ini pelatihan seperti ini dilakukan sudah berada di berapa kabupaten? Nah, untuk pelatihan ini untuk yang di wilayah kerjanya kami di Maumere, kita sudah melaksanakan kemarin kita melaksanakan di Tsunami yang ada di Laban Bajo, termasuk yang tahun ini kita laksanakan di Larantuka. Karena di Lembata. Karena kita secara anggaran, efisiensi anggaran ini yang mempengaruhi segala rencana kegiatan kita. Kalau memang dari kegiatan ini kita harapkan peran dari pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah baik di kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Flores ini mau melaksanakan itu, dari kami dari Basarnas akan siap memberikan edukasi ini. Kita lebih condong untuk memperkuat Pak SOP yang sudah ada. Kayak di sini kan sudah ada SOP dari BPBD yang sudah membuat rencon ketika terjadi musibah mereka harus berbuat seperti apa, dan kita memperkuat dari sisi pencarian dan penyelamatan manusia. Oke.